Sebenarnya pemerintahan Presiden Jokowi ini berhasil atau tidak sih dalam hal membangun ekonomi kita? Kalau berhasil, apa indikator untuk mengatakan berhasilnya? Kalau tidak, apa pula indikatornya yang measurable, yang terukur? Silakan Bang, dieksploitasi. Kita ambil dulu indikator kerentanan eksternalitas. Oke. Kerentanan eksternalitas itu diukur dari berapa utang dibanding PDB. Oke. Lalu diukur lagi berapa cadangan devisa. Oke. Lalu diukur lagi bagaimana defisit transaksi berjalan. Oke. Itu ukuran kerentanan eksternalitas. Oke. Angkanya? Termasuk di dalamnya Ya. nilai tukar. Oke. Oke. Sekarang ini periode paling buruk dari cadangan devisa. Periode paling buruk Di era Joko Widodo. di era berkuasa. Joko Widodo. Ya. Oke. Karena hanya 103 menurun dia dari 144 miliar sekian menjadi 130,8 miliar. Menurun 14 Miliar dolar ya? Ya, miliar dolar. Itu kalau dirupiahkan berapa? Biar ada gambaran. Ini soal cadangan devisa. Iya. Nanti bisa kita hitung dengan PDB yang bisa dirupiahkan. Iya. Cadangan devisa tetap konstruksinya tetap pembayaran dolar. Oke. Jadi kalau Anda cari-cari rupiah, Anda salah. Oke. Jadi Karena konstruksinya kerentanan karena otak saya eksternalitas. otak rupiah soalnya. Ya. Jadi berapa? 1.000 Makanya tadi saya bilang ini soal kerentanan eksternalitas berapa? namanya. Apa tadi? 130,8 miliar US dollar. Oke. 130 iya, 8 miliar US dollar. Itu cadangan devisa. bandingan dengan Singapura misalnya. Bandingkan dengan Singapura, ya kita kalah dong. Iya enggak, masih berapa Singapura? Saya tidak tahu persis. Atau yang negara yang bisa dibandingkan misalnya. Cara pandangnya bukan soal perbandingan. Oke. Cara pandangnya adalah ketika kita bicara cadangan devisa itu berarti kemampuan membayar hutang dan kemampuan melunasi pembayaran impor. Oke. Nah, 130,8 miliar itu sama dengan kemampuan bayar hutang 5 bulan ke depan Iya. plus impor juga 5 bulan ke depan. Itu menurun. I see. Sebelumnya bisa 6 bulan, sebelumnya bisa Oke. 7 bulan. Sekarang menurun jadi Jadi 5 kalau bulan. tidak ada hal-hal lain, kita cuma tahan 5 bulan. 5 bulan. Oke. Itu ukurannya. Jadi bukan bandingkan dengan no. Tapi Oke. perbandingannya ada soal Oke. kemampuan memenuhi kewajiban-kewajiban. Makanya disebutnya Oke. kerentanan eksternalitas karena menyangkut soal kemampuan membayar kewajiban-kewajiban keluar. Gitu. Ukuran kedua adalah tadi nilai tukar. Nah, nilai tukar juga menurun. Dia terdepresiasi atau menurun sebesar 8,6% menurunnya. Dan ini cukup besar kalau dibilang menurunnya sampai 8,6%. Nah, Depresiasi terbesar dalam sejarah kita berapa? Oh, pertanyaan Anda menarik. Iya. Sesungguhnya tidak pernah menguat. Oke, ya selalu turun-turun terus ya nilai rupiah kan? Artinya ada kesalahan sistem perekonomian. Ketika pertanyaan Anda seperti itu, menunjukkan bahwa sesungguhnya perekonomian Indonesia tidak pernah menguat. Inilah jawaban kenapa mereka ingin redenominasi. Karena pada hakikatnya nilai tukar rupiah selalu jatuh terhadap US dollar. Oke. Itu ngelihatnya. Tahu Anda berapa asal muasalnya? Ini kenapa tadi deh? Apa? Tahu kenapa kayak gitu kebijakannya? Ya. Karena segala sesuatunya Anda bebaskan. Oke. Anda membiarkan diri Anda diinvasi oleh kekuatan modal, teknologi, dan barang. Oke. Di tengah yang namanya Anda tidak punya kekuatan fundamental. Itu kata kunci kenapa saya bilang investasi asing, perdagangan bebas, gitu ya. Kebebasan perdagangan, kebebasan pada keuangan dan perbankan mengakibatkan 7I istilah saya. Oke. Ada invasi, ada intervensi, ada infiltrasi, ada interferensi, ada indoktrinasi, ada intimidasi, ada inflasi. Oke. Gitu. Jadi kita sok-sokan free market gitu ya? Ya. Sok-sokan liberal ekonomi? Iya. I see. Oke. Sebenarnya bukan sok-sokan, Ya. sok berani loh. Oh, sok berani. Oke. Ya. Oke, itu indikator kedua, depresiasi. Iya, bisa kita lihat jatuhnya. Tadi saya bilang jatuhnya 8,6% dengan posisi 15.632. Dan itu terburuk ya? Ya, sebelumnya pernah terjadi penurunan sampai dengan 6,56% di tahun 2018. Sebelumnya lagi tapi itu bukan era Joko Widodo. Iya. Tapi poinnya di era Joko Widodo Ini yang terburuk. ini terburuk 8,6. Depresiasi yang Apa terburuk. indikatornya? Indikatornya nampak pada banyaknya
uang asing, mata uang dolar yang keluar dari pasar modal dan keluar juga dari SUN, dari SBN. Oke. Jatuhlah dia di situ. Oke. Gitu indikator. Itu yang disebut dengan kerentanan eksternalitas indikator Oke. di situ gitu. Nah, sekarang kita ambil ukuran dalam. Iya. Nah, ukuran dalam itu mestinya kita lihat pada sederhana, ada 7 indikator, tapi tidak perlu ambil 7 indikator. Iya, yang paling utama lah kira-kira. 2, 3, 4 yang paling utama. Di perbankan ngeliat NPL. Oke, non performing loan ya. Iya, kredit bermasalah. Iya. Di kredit bermasalahnya di era Joko Widodo ini meningkat Iya. dari 2,88 menjadi 3%. Apa artinya? Perekonomian memburuk. Iya. Oke, itu kelihatan di situ juga. Itu terburuk juga dalam 8 tahun terakhir. Iya, karena orang yang pernah ketakutan itu pernah sesungguhnya malah lebih rendah 2,88. Sekarang 3%. Oke, 2,8 aja udah ada ini. Optimumnya 5. Iya. NPL itu optimumnya Iya. 5. Tapi sesungguhnya ketika Joko Widodo banyak orang cemas pada kondisi perekonomian di era Joko Widodo pada 2018 kemarin, 2019 gitu ya. Sesungguhnya cuma 2,88. Sekarang sampai 3%. Kredit bermasalah. Apa poinnya? Poinnya begitu banyak pengusaha yang mengalami kesulitan, terutama UMKM. Artinya makanya kemudian mereka menghadapi Kesulitan untuk mengembalikan. Iya kan? Iya, kenapa? Iya, karena NPL ya. NPL. Iya. Apa poinnya berarti? Dunia usaha merosot. Oke. Apa artinya berarti? Iya. Daya beli menurun. Artinya di sini yang saya bilang sejak awal, sejak 2015, para ekonom yang pendukung era Joko Widodo ini selalu menolak tentang penurunan daya beli. Ini omongan 2015 saya di sebuah TV swasta, Iya. franchise ya. Iya. Saya bilang nggak bisa, Anda mesti realistis bahwa yang sedang terjadi adalah penurunan daya beli. Mereka menolak dengan berbagai argumen, silahkan Anda tolak. Silahkan Anda beli iklan untuk menyatakan daya beli tidak menurun. Tapi angka menyatakan daya beli Itu menurun. 2015. Sampai dengan sekarang. Enggak, artinya 2015 saja itu tidak seburuk sekarang. Iya. Ini lebih buruk. Iya. Oke. Pertanyaannya kenapa sampai kayak gitu? Iya. Artinya, ini pakai kerangka makro. Iya. APBN, program pemulihan ekonomi nasional, tidak efektif. Itu ceritanya. Artinya segala kartu yang dikeluarkan oleh Joko Widodo tidak meleverage daya beli, tidak meleverage purchasing power parity. Maka ketika IMF menganalisis ekonomi Indonesia akan menjadi posisi terbaik dalam hitungan berikutnya pada purchasing power parity, purchasing power itu artinya daya beli, paritas daya beli. Iya. Pertanyaan besarnya, siapa yang punya daya beli paritas paling bagus pada era itu? Angka membuktikan yang saya punya, yang punya daya beli bagus adalah korporasi. Oke. Bukan individu warga negara Indonesia. Oke. Itu, mana indikatornya? Gini rasio. I see. Tingkat ketimpangan. Gitu loh. Jadi kalau ngambil angka-angka itu konkret. Misalnya sekarang di Desember 2022. Nggak mampu tuh nurunin dari 0,384. Tetap aja dia bertengger 0,385, 0,384. Apa itu? Gini rasionya. I see. Artinya lagi-lagi kalau diambil pada pembiayaan untuk mengentaskan kemiskinan, gitu ya, untuk mengatasi pengangguran, belanja negara di bidang pembelanjaan untuk itu tidak efektif. Apa indikator berikutnya? Buruknya serapan anggaran. Dan itu diakui. Serapan anggaran per November itu cuma bergerak 62 sampai dengan 65%. Kenapa terburu-buru? Karena kemudian memang kinerja anggaran dari tingkat 2 ke tingkat 1 sampai dengan ke tingkat nasional, serapannya jelek. Oke, itu another story ya, karena orang kan pasti yang awam kata, loh berarti duit ada dong, tapi nggak diserap. Tapi itu soal yang lain. Oke. Jadi indikator yang domestiknya tadi ya, itu satu, ini baru satu kan? Kedua sudah Apa? Gini rasio. Oh, gini rasio itu tahu. Ya, kemiskinan, Ya. pengangguran, Oke. gitu kan. NPL salah Ya. satunya indikatornya gitu. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat sekarang kemiskinan, angka kemiskinan memang Gini rasio itu daya beli ya? Ketimpangan. Gini rasio ketimpangan. Ketimpangan apa yang mengukurnya apa? Ketimpangan itu? Berapa besarnya pendapatan di Dan- para pihak 40% terbawah Ya. dibanding dengan 20% teratas, dibanding lagi dengan 40% menengah. Itu Oke. cara ngukurnya gitu. Oke, dan makin besar angkanya 0, sekian persen berarti Makin tinggi ketimpangan. makin tinggi. Iya. Berarti makin ini narrow semakin Iya. bagus. Iya. Oke, dan tidak ada yang nol pasti ya. Oh, siapa bilang? Ada. Negara siapa misalnya? Qatar? Oh, Qatar 0,0. Wih, deket dia. Pantas saja dia bisa Piala Dunia. Anda baru lahir, Anda sudah dapat uang. Di Uni Emirat Arab Di begitu Qatar juga. begitu sama. Artinya
bagaimana kata kuncinya sesungguhnya sederhana. Bagaimana Anda menarik relasi sumber daya, produksi dan supply chain, mata rantai pasokan. Sepanjang yang namanya sumber daya, produksi dan mata rantai pasokan pada hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat, maka Anda akan menghadapi yang disebut dengan Gini rasio rendah. I see. Sebaliknya di Amerika, sejak namanya mereka kena quantitative easing atau krisis 2008 hingga hari ini, Gini rasionya kanker stadium 4. Ya itu kan sama dengan Pak Jimli bilang kan, zaman Orde Baru itu justru different direction, politiknya makin otokratik, tapi ekonominya kok makin liberal. Kan bingung dia. Itu disertasi. Ya, wajar dia bingung. Dia nggak ngerti kok. Gitu. Nggak ngerti dia. Bukan, maksudnya kan harusnya kan satu direction kan. Kalau misalnya, politiknya makin ya otokratik sosialis, ekonominya makin liberal. Harusnya kan konsisten. Kalau kita mau membangun ekonomi Pancasila, politiknya Pancasila juga kan begitu. Ini kok beda gitu. Itu disertasi dari Pak Jimli. Ya, Jimli mengatakan di satu sisi politik bergerak secara otokratik, ya. Tapi di sisi lain ekonomi bergerak secara liberal. Siapa bilang? Gitu. Enggak, itu disertasi dia. Tergantung periode kapan melakukan penelitian. Oke. Jadi nggak bisa kita ngelihatnya sepotong. Jadi dalam perekonomian rentang waktu itu menentukan apakah penelitian kita itu valid atau tidak. I see. Jadi nggak bisa kita ngomong menyamaratakan. Misalnya begini. Adalah berbeda melihat era Soeharto dari tahun 68 sampai dengan 73, 73 sampai dengan 78, 78 sampai dengan 83. Itu beda. Begitu Anda masuk 83 sampai dengan 98, itu berbeda. Nggak bisa kita ngambil sama rata. Yang paling bagus? No, karena disertasi saya 10 tahun risetnya. Jadi kalau kita ngambil riset 10 tahunan, maka akan kelihatan sesungguhnya dengan 3 pendekatan. Trend analysis, on statistics base, jadi sebuah kecenderungan berbasis statistik, lalu kemudian on behavior base, lalu ke hybrid, statistik and behavior. Ini akan berbeda dari hasilnya masing-masing kalau kita ngeliatnya ke depan. Itu yang sesungguhnya tidak dilakukan oleh teman-teman mafia Berkeley dalam rangka memperbaiki struktur perekonomian Indonesia. Kalau Anda menggunakan metode penelitian-penelitian seperti itu. Itu yang saya bilang saya banyak menolak melulu pada kuantitatif metodologi. Oke, kita kembali kepada tema ya. Enggak, karena Anda tadi mengutip itu, jadi harus saya jelaskan secara akademiknya begitu. Walaupun saya juga nggak paham juga. Ya, kenapa nanya kayak gitu? Saya cuma Jangan nanya yang nggak paham kalau gitu. Oke. Jadi itu indikator yang indikator NPL. Ya. NPL kan sudah dijelaskan. Kemiskinan. Gini rasio kemiskinan. 0,38 lah tetap. 0,384. Jangan begitu. 0,384. Iya, karena Gini rasio itu Anda tidak bisa ngambil cuma 2 angka di belakang koma untuk menunjukkan tingkat ketajaman. 0,384. Itu berarti kan indikator ketimpangan kemiskinan kan? Yang berikutnya apa? Sebelum berikutnya. Iya. Benar nggak 0,384? Nggak benar. Nah, kenapa Anda berani bilang tidak benar? Karena Bang Isan nanya. Kalau benar nggak nanya lagi. Begini, kenapa sampai saya gugat kayak gitu, Refli? Saya sejak saya di panggung politik gitu ya, yang saya persoalkan selalu data aktual dan akurat. Karena untuk mengambil kebijakan secara presisi, jadi namanya public policy on knowledge base. Jadi bagaimana satu kebijakan berbasis pengetahuan dan akademik yang sebenarnya digunakan oleh Soekarno ketika Soekarno menggunakan pembangunan rakyat semesta. Tujuan berbasis akademik. Maka kata kuncinya adalah tingkat akurasi dan aktualitas data. Nah, sesungguhnya sejak Soeharto hingga hari ini soal UMKM saja datanya tidak layak kita percaya. I see. Padahal UMKM adalah cara untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Jadi sesungguhnya pertanyaan berikutnya, kalau gitu mengukur ketimpangannya bisa kita percaya nggak? Sepanjang statusnya angkanya masih kayak gitu, aktualitas akurasinya nggak bisa percaya. Sorry. Tapi kita secara akademik, karena datanya cuma dari BPS, kita terima. Cuma kita harus membuat sebuah rentang atas, rentang bawah. Gitu. Menurut Bang Isan, rentangnya lebih tinggi. Lebih kiri dari 0,84. 0,384. 384. Anda ngeliat anak anjal nggak di lampu merah? Iya. Anak jalanan lihat? Lihat kan? Iya. Makin banyak orang yang minta-minta. Banyak kan? Iya. Makin termasuk manusia perak tadi. Sederhana.
Iya. Itu indikator namanya tingkat ketimpangan meningkat. Ditambah lagi dengan yang namanya kesulitan kerja, ditambah lagi dengan PHK. Itu artinya tingkat kesenjangan meningkat. Gitu loh. Artinya angka yang muncul pada statistik dengan realitas tidak jumpa. Disitulah saya protes sejak awal. Betapa pentingnya angka-angka itu aktual dan akurat. Agar tidak terjadi apa yang disebut dengan symbolic torture.